Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channelnya Tina Vlog 27. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat keripik bawang kentang. Yang mau tahu cara buatnya, nonton terus videonya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya teman-teman. Untuk takarannya udah aku tulis ya. Di sini ada kentang, ada bawang putih, ada bawang merah, ada kaldu, ada margarin, ada garam, ada daun seledri, ada telur, ada tepung tapioka, dan juga ada tepung terigu ya teman-teman. Lanjut, sekarang mau aku kukus dulu untuk kentangnya ya teman-teman. Di sini boleh dikukus sampai kentangnya itu benar-benar mateng ya. Dan ini udah siap aku kukus ya teman-teman. Ini untuk kentangnya mau aku tes belah ya teman-teman, dan kentangnya udah mateng ya. Di sini mau aku angkat dulu ya teman-teman. Dan ini kentang yang udah siap aku kukus tadi ya. Ini untuk kentangnya boleh dihancurkan selagi kentangnya masih panas ya teman-teman. Untuk menghancurkan kentangnya boleh menggunakan cara yang manual seperti ini ya teman-teman, tidak untuk di blender ya. Nah, ini kentang yang udah siap aku haluskan dan ini boleh ditutup kembali ya. Lanjut, sekarang mau aku blender dulu bawang merah, bawang putih, dan boleh tambahkan sedikit air ya teman-teman. Untuk airnya jangan terlalu banyak ya, cukup sedikit aja ya, dan blender sampai benar-benar halus ya. Kemudian lanjut masukkan tepung terigu dan masukkan juga tepung tapiokanya ya, dan masukkan 2 butir telur ya. Kemudian ini boleh diaduk sampai tercampur dengan merata ya. Kalau udah tercampur merata, boleh masukkan garam, masukkan juga kaldu ya teman-teman. Di sini untuk kaldunya boleh diganti dengan Reiko ya. Kemudian ini boleh diaduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata ya. Dan kalau misalkan udah tercampur merata, boleh masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi ya. Dan ini boleh diaduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata ya. Kalau udah tercampur merata, boleh masukkan margarin. Kemudian ini boleh diaduk-aduk kembali ya teman-teman. Dan usahakan margarinnya juga tercampur dengan merata ya. Kalau udah tercampur merata, baru tambahkan daun seledri ya teman-teman. Kemudian boleh diaduk-aduk kembali sampai daun seledrinya itu tercampur juga dengan merata ya. Nah, terakhir kalau udah tercampur merata, baru tambahkan kentang yang udah dihaluskan tadi ya. Ini untuk kentangnya siap dihaluskan tadi, boleh ditutup kembali ya teman-teman, supaya kentangnya nggak dingin ya. Nah, ini kentang yang aku pakai ini masih hangat ya teman-teman. Dan aduk kembali sampai benar-benar tercampur dengan merata ya teman-teman. Lanjut, sekarang mau aku giling dulu adonannya ya teman-teman. Di sini untuk menggilingnya aku menggunakan mesin listrik ya. Untuk menggiling adonan yang pertama ini boleh menggunakan nomor yang paling besar ya. Untuk teman-teman yang menggilingnya pakai ampia, untuk adonannya boleh diaduk-aduk dulu atau diuleni adonannya itu sampai benar-benar kalis ya teman-teman, supaya nanti saat menggilingnya itu mudah ya. Nah, ini adonan yang udah siap aku giling ya teman-teman. Di sini mau aku lanjutkan dulu sampai adonannya ini habis ya. Nah, jadi teman-teman, untuk menggiling adonan di nomor pertama yang paling besar ini boleh diulangi sebanyak 2 kali ya teman-teman. Dan lakukan sampai semuanya selesai ya. Dan ini adonan yang udah aku giling 2 kali ya teman-teman. Lanjut, sekarang mau aku giling di nomor yang sedang ya teman-teman. Untuk yang pakai ampia, yang pertama boleh menggunakan nomor yang paling besar, kemudian yang sedang, dan yang terakhir boleh menggunakan nomor yang kecil ya teman-teman, yang paling tipis ya. Nah, lanjut di sini mau aku giling ya teman-teman. Untuk menggilingnya juga 2 kali ya teman-teman, seperti nomor yang pertama ya, supaya adonannya ini tercampur dengan merata ya teman-teman. Dan ini udah siap aku giling untuk yang kedua kali ya teman-teman. Dan ini mau aku sisihkan terlebih dahulu ya.
Nah lanjut lagi, sekarang mau aku turunin di nomor yang paling tipis ya teman-teman. Dan ini mau aku giling sampai benar-benar tercampur dengan merata ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai mesin listrik seperti aku ini, boleh ikuti cara aku ya teman-teman. Ini adonan yang udah siap aku giling sekali ya teman-teman. Dan ini di nomor yang paling tipis, boleh diulangi beberapa kali ya, sampai adonannya ini menyatu seperti yang aku punya ini ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan adonannya udah menyatu seperti ini, boleh naikkan lagi nomor yang paling besar ya teman-teman. Kemudian ini boleh digiling kembali ya. Dan ini adonan yang udah siap aku giling sekali ya teman-teman. Untuk adonan ini boleh diulangi 2 kali ya. Ini adonan yang udah siap aku giling 2 kali. Kemudian ini mau aku potong dulu ya teman-teman. Nah ini untuk cara potongnya boleh dipotong 3 atau boleh dipotong 2 ya teman-teman. Dan ini yang udah siap aku potong-potong semuanya ya teman-teman. Nah lanjut, untuk mesinnya ini boleh diturunin lagi di nomor yang paling tipis ya. Nah ini adonan yang udah siap aku potong tadi. Kemudian ini boleh digiling kembali ya teman-teman. Nah ini adonan yang udah siap aku giling sekali ya teman-teman. Dan ini boleh diulangi sampai 2 kali ya teman-teman. Dan lakukan sampai adonannya itu selesai digiling semuanya ya. Dan lanjut lagi, ini adonan yang udah aku tipisin tadi ya teman-teman. Ini udah aku potong ya karena terlalu panjang ya. Dan ini mau aku potong-potong seperti ini ya teman-teman. Untuk caranya teman-teman boleh lihat seperti di video ya. Nah ini mau aku potong untuk ukurannya bebas ya, mau besar atau kecil itu sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan selera ya teman-teman. Dan ini yang udah siap aku potong, bentuknya itu seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk sekali goreng ya. Lanjut, sekarang mau aku goreng ya teman-teman. Di sini mau aku panaskan minyak terlebih dahulu dan ini minyaknya udah panas ya. Lanjut, sekarang mau aku goreng ya teman-teman. Di sini ini untuk menggorengnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Dan ini boleh diaduk sesekali ya teman-teman supaya nanti matangnya itu juga dengan merata ya. Goreng sampai berubah warna kuning keemasan seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini boleh diaduk-aduk ya teman-teman supaya matangnya dengan merata ya. Kalau misalkan udah seperti ini, boleh angkat dan tiriskan terlebih dahulu ya. Ini penampakan yang udah siap aku goreng ya teman-teman. Ini keripiknya sama sekali nggak keras ya. Ini benar-benar renyah ya teman-teman. Nah lanjut lagi, sekarang mau aku packing terlebih dahulu ya. Di sini aku menggunakan plastik yang ukuran 1/4 sama yang setengah kilo ya teman-teman. Nah ini yang udah siap aku packing ya teman-teman. Ini ada ukuran 1/4 dan juga ada setengah kilo ya. Nah lanjut, sekarang mau aku sealer terlebih dahulu ya. Ini yang udah siap aku sealer ya teman-teman. Dan ini 1/4-nya bisa dijual dengan harga 17.000 ya. Ini bisa untuk ide jualan ya. Jadi untuk teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga resepnya berhasil. Jadi untuk videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.